Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel YouTube aku, Isi KVC Abun. Nah, aku beberapa hari nggak posting video ya teman-teman, karena Cesa itu sakit, masuk rumah sakit, harus dirawat inap. Nah, alhamdulillah aku hari ini bisa ngedit videonya. Ini tuh paginya sebelum Cesa masuk rumah sakit ya bun. Jadi paginya aku tuh sempet bercandaan sama dia, main-main sama dia, tapi dia udah nggak nafsu makan sama sekali nih bun. Biasanya walaupun dia lagi GTM, dia tuh masih mau ngemil sedikit-sedikit gitu. Nah ini tuh udah sama sekali aku suapin dia tetap nolak. Bahkan kalau lihat makanan dia langsung buang muka, kayak udah nggak ada ketertarikan sama sekali. Dan aku juga ngeliat Cesa tuh kayak agak kurusan gitu ya. Nah ditambah ini bajunya memang besar juga, jadi kayak kurus banget kelihatannya. Nah ini pagi aku masih berusaha buat suapin Cesa ya bun, segala macam cara, pokoknya aku kepengin dia tuh makan sama minum. Tapi ternyata aku beneran gak berhasil ya, Cesa tetap gak mau makan, gak mau minum gitu. Jadi dia kayak lemes juga ya. Kadang kalau lagi duduk kayak gini dia suka ngejengkang jatuh gitu bun. Jadi aku langsung telepon ayah ya. Suami aku telepon, aku ngabarin kondisi Cesa ya, kesehatannya Cesa seperti apa kayak gitu. Kronologi sakitnya sebenarnya waktu masih di rumah ayah ya bun. Jadi udah 1 minggu ini dia badannya tuh panas, kepalanya panas, nggak turun-turun. Nah di hari ke-1 sampai ke-4 panasnya naik turun, dan di hari ke-5 ke-6 sama sekali nggak ada turunnya. Bahkan aku tuh udah berobat ke dokter sampai 2 kali tapi Cesa nggak ada perubahan ya bun. Aku juga bikin konten ya waktu aku pergi berobat ke dokter sama Cesa. Di konten sebelumnya itu tuh udah yang ke dokter 2 kalinya loh bun, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Ya udah, aku akhirnya telepon ayahnya Cesa. Terus kata ayahnya Cesa, ya udah barangkali memang benar harus cek lab gitu kan, atau ada perawatan lain kayak gitu. Sebenarnya aku nggak kepengen banget ya bun bawa Cesa ke rumah sakit gitu, tapi gimana lagi, nggak ada perubahan, aku sedih banget pokoknya. Ya udah, habis itu aku telepon, nggak lama kemudian ayahnya Cesa datang sama kakak-kakaknya bun. Nah ini Cesa kedatangan kakak-kakaknya, biasanya itu langsung bangun ya, sekali dengar suaranya ini tuh sampai kayak pulas banget tidurnya, mungkin terlalu pusing atau apa nggak tahu ya bun. Dan aku lagi berunding sama ayah, ini baiknya gimana, mau dibawa kemana gitu ya. Akhirnya aku sama ayah memutuskan ya udah kita bawa aja ke rumah sakit dekat sini gitu ya. Nah kalau di rumah ini bun, fasilitas rumah sakit itu banyak. Terus dokter-dokter juga banyak. Kalau di tempatnya ayah malah, karena kan agak di desa gitu ya, malah kurang gitu. Jadi aku nggak khawatir sih sebenarnya kalau untuk pengobatan-pengobatan di sini tuh banyak untuk Cesa ya bun. Nah ini lagi sama kakak Vinda, kakak yang pertama ya bun. Terus nyusul juga nih kakak yang kedua. Kakak Venisa yang nomor 3 nggak ikut karena nanti mau ke rumah sakit. Biasanya anak-anak itu nggak boleh dibawa gitu kan, jadi kasihan kalau mereka tuh harus nunggu di luar. Nah nanti pun ini bakalan di rumah ya, kakak Vinda sama kakak Vanessa. Aku yang berangkat sama ayah dan Cesa aja bun. Nah nanti kalau udah apa ya, tertata rapi, udah mulai masuk itu baru boleh besuk-besuk gitu ya bun. Dan ini Cesa kebangun bun, masih rewel aja. Lagi aku timang-timang dulu, gendong-gendong kayak gini. Ini tuh panas banget bun kepalanya, Masya Allah. Aku tuh baru kali ini ya ngalamin Cesa kok sakitnya kayak beda. Biasanya kalau panas dikasih obat dokter itu tuh udah sembuh gitu loh. Ini kenapa kayak berkepanjangan gitu, aku udah pikirannya tuh udah nggak karuan banget pokoknya. Dia pun kayak nggak bisa berpikir positif gitu, tapi aku tetap berusaha, ya Allah semoga nggak ada apa-apa, semoga nggak ada apa-apa kayak gitu ya. Nah ini pun bismillahirrahmanirrahim, aku sama ayah mau perjalanan ke rumah sakit. Aku sama ayah kayak udah optimis banget, kayaknya Cesa diinfus deh, soalnya dia dehidrasi, terus panasnya tinggi banget, sama apa ya bun, kayak lemes diem aja. Biasanya dia aktif banget, hari ini aku kehilangan keaktifan dia tuh, rasanya kayak hancur banget bun. Nah ini bun yang mengharu biru sampai aku nangis sesenggukan tuh di sini ya bun. Aku nggak tega banget ngelihat Cesa itu ditusuk-tusuk jarum infus nggak jadi-jadi bun, pecah terus pembuluhnya gitu loh. Karena sangat dehidrasinya sampai nggak bisa diinfus ya bun, dimasukin jarum kayak gitu. Akhirnya aku tuh disuruh berhenti dulu 10 menit ya, aku minumin susu, terus aku ajak main biar
rileks dulu. Terus dicoba ditusuk lagi, ternyata nggak berhasil lagi. Aku berhenti lagi ya bun, nenangin Cesa. Terus ya berkali-kali deh pokoknya, masuk jam 1 baru kena infus sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu. Dan itu pun kenanya di kaki seperti ini nih ya bun. Alhamdulillah Cesa itu udah bisa masuk jarum infusnya. Nih udah ketemu ya pembuluhnya. Dan aku sama ayah itu pilih kelas nomor 2 ya bun, satu kamar 2 orang. Dan kebetulan ini lagi ada pasiennya juga, anak-anak ya. Cesa ini belum kami ikutkan BPJS semenjak lahir sampai sekarang ya bun. Jadi ini tuh bener-bener murni nanti ayah bayar sendiri ini, dari mulai kelas, perawatan, kunjungan dokter gitu. Aku nggak tahu deh habisnya berapa, tapi bocoran untuk kamarnya sih satu malam 253.000 gitu loh bun. Dan ini paginya Cesa dapat sarapan ya teman-teman. Alhamdulillah nih bun, Cesa udah mau makan nih. Aku suapin dikit-dikit. Aku tuh dengan apa ya, dengan hati-hati banget. Aku takut Cesa tuh nggak mau makan, kayak masih trauma ya. Jadi aku tuh kayak harap-harap cemas, nih mau nggak kayak gitu nih bun. Oh, mau kecengkang ya Allah. Ih, kok gitu sih, cuma sekali katanya lapar. Nih lagi nih. Cesa, oh ame. Ampun. Jangan Cesa, jangan Cesa. Gak boleh ditarik-tarik. Tuh. Dia ditarikin mulu ini sama Cesa. Sayang. No, Cesa no. Aduh. Nah beginilah ya bun, perjuangan aku nyuapin Cesa di rumah sakit tuh emang bener-bener lebih ekstra banget. Kalau di rumah hari-hari biasa dia lagi nggak GTM aja aku nyuapin sampai 1,5 jam. Apalagi dia tuh lagi nggak enak badan sampai diinfus kayak gini ya. Tapi aku bahagia, bersyukur, alhamdulillah Cesa tuh udah mulai bisa masuk makanan kayak gini ya bun. Kalau kemarin itu dia baru lihat makanan yang dibungkus atau di mangkok, belum disuapin, pokoknya udah lihat gitu ya, dia langsung buang muka gitu loh bun. Nah sekarang dia tuh udah ada yang bisa masuk di makan. Nah itu dia ambil sendiri di mamam gitu. Aku seneng banget bun. Ini panasnya udah turun ya bun. Ini tuh keesokan paginya. Jadi sebenarnya Cesa itu masuk kemarin siang, tapi gegara ada drama jarum infus nggak masuk-masuk ya bun. Akhirnya Cesa masuk ruangan ini tuh udah mau ini loh bun, jam 7-an. Pokoknya setelah maghrib gitulah. Dan ini aku seneng banget, dia udah mulai makan. Terus dilanjut ya bun, ini tuh udah maem, terus dia kayak ngantuk, aku boboin tapi aku selimutin handuk ya karena aku lupa gak bawa selimut. Masya Allah aku sampai lupa gak bawa selimut ya bun, untung bawa handuk 2, ini tuh handuk bersih. Jadi di ruangan ini pakai AC, Cesa kayak kedinginan gitu ya, mau aku matiin juga kayak panas, terus dinyalain dingin, jadi kayak gini deh. Dan ini siangnya ayah kan kerja ya bun, dia mampir dulu. Nah malamnya dia jaga di sini sama aku. Terus ini siangnya dia kerja mampir dulu karena nanti bakal kerja lagi. Terus malamnya juga nungguin Cesa lagi ya bun. Dari tadi sama aku lihat ayahnya baru nengokin, belum lepas jaket, belum lepas baju, dia udah nangis ngerengek-rengek minta digendong. Akhirnya diajakin keluar sama ayah nih bun.
Dan ini udah masuk lagi ke ruangan ya. Ayah tuh sebenarnya udah mau berangkat kerja lagi ya bun. Tadi videonya aku singkat-singkat karena pasti durasinya kepanjangan dan aku nggak record semua karena ribet ya. Nah itu ayah lagi di sebelah bantuin pasien sebelah ya, mamahnya tuh lagi pulang mandi di sini sama neneknya. Dia pipis mau ganti baju tapi nggak bisa ya, jadi dibantuin dulu sama ayah buat gantiin baju. Nah ini Cesa tidurnya tuh meremelek bun karena berisik juga ya, pasien sebelah itu nangis terus. Itu sakitnya kayak Cesa juga bun, ada batuk pilek juga, panas demam kayak gitu. Nah ini ayah leceh banget bun, kayaknya udah kecapean banget. Aku juga kasihan sebenarnya ya, dia ikut jagain Cesa gitu. Nah hari ini dia mau berangkat dulu ya, nanti malamnya ditungguin lagi sama ayah nih Cesanya nih bun. Ini lagi dibercandain dulu nih dia nih. Apa? Oke bun, aku mau pulang dulu nih. Cesa lagi sama ayah dulu. Sebelum ayah berangkat lagi kerja, aku tuh dikasih kesempatan buat pulang ke rumah. Kali aja aku mau beres-beres rumah, mau nyuci, mau mandi, mau makan, mau apa kayak gitu bun. Atau mau tidur siang juga boleh kata ayah, tapi aku kasihan ya. Gak mungkin aku tega ninggalin Cesa sama ayah di rumah sakit sementara aku tidur-tiduran di rumah. Jadi ini aku pulang pakai motor ayah ya bun, karena aku gak bawa motor. Nah ini tuh aku mau pulang niatnya tuh terutama ya, aku mandi dulu karena aku nggak bisa mandi di rumah sakit ya bun, jadi nggak ada peralatan mandinya juga. Sebenarnya kamar mandinya sih bersih bun, tapi aku memang kayak nggak bisa lah ya, aku mending pulang karena nih kebetulan rumahnya juga deket sama rumah sakit. Nah ini aku udah sampai. Tujuan utama aku ke rumah itu ya mandi nomor satu ya bun, mandi, terus yang lain-lain itu gampang nanti kalau misalnya cukup waktu gitu. Dan aku juga sarapan nih bun, tadi aku beli bakso di pinggir jalan. Aku saking kayak nggak fokusnya buat makan, cari makan ini itu gitu ya, jadi yang terlihat di pinggir jalan ada bakso apa itu, kayak bakso apa sih, bakso kampung, bakso cuangki atau apa, aku nggak tahu namanya, bakso apa gitu tadi lah, bakso sapi apa gitu ya. Jadi aku beli. Nah ini aku beli 1 porsi. Nah aku makan sarapannya, ini nasinya tuh dari kantornya ayah, jadi adminnya ayah tadi sebenarnya ngirimin makan di rumah sakit dan aku nggak makan di sana, jadi aku bawa pulang ya bun. Dan sayurnya juga aku masih utuh karena aku makan sama bakso bun. Sayurnya itu santan tahu cuma nggak ada sambelnya. Aku tuh kayak nggak bisa gitu loh makan nggak pedes ya bun, apalagi yang santenan sama mie gitu. Jadi aku pilih buat beli bakso yang pedes kayak gini. Oh ya bun, aku tidak menyusui Cesa ya bun, jadi kalau aku di video makan pedes itu aman, karena kemarin ada yang komen lagi menyusui jangan makan pedes-pedes mbak kayak gitu. Jadi Cesa itu full sufor ya bun, gak asi gitu, jadi aku bebas makan pedes gitu. Nah ini habis makan aku belum mandi ya bun, aku beres-beres, niatnya cuma mandi tapi ngeliat rumah berantakan, hawanya tuh gatel banget, kepengen gerak gitulah. Ya udah deh aku bersih-bersih sebentar, ada nyuci piring, terus nyuci bajunya Cesa yang kemarin udah aku rendam juga nih bun, sama mandi. Udah selesai, terus aku keringin, aku jemur juga gitu ya, cuma nggak kerekod semua ya bun karena aku buru-buru juga. Dan kebetulan kameranya juga lowbat ya waktu aku mau nge-shoot pas lagi jemurin juga. Jadi aku singkat-singkat aja seperti ini ya bun kegiatan aku di rumah. Ini tuh aku ngebutnya minta ampun bun, padahal aku udah ditelepon sama ayah, udah nggak usah ngebut-ngebut, santai aja, kamu mau ngapain aja nggak apa-apa, Cesa sama aku kayak gitu. Alhamdulillah bun, aku tuh dapat suami meskipun duda gitu ya. Dia itu pengertian banget, terus care banget sama anak-anak, sama istri juga bun. Makanya kadang aku kalau di komen sama netizen gitu ya, punya apa sih nikah sama duda paketan anak 3 capek amat kayak gitu, aku tuh kayak idi nggak tahu aja yang ngejalanin kan aku gitu kan. Makanya kalau misalnya aku udah capek nggak kuat ya nggak mungkin aku nikah. Sampai hari ini juga aku masih sama ayah karena alhamdulillah hidup aku bahagia saat ini ya bun, sama ayah sama anak-anak gitu. Aku nggak mau pusing ngurusin kedepannya kayak gimana, yang penting jalanin yang saat ini bikin aku bahagia gitu ya. Kedepannya itu udah diatur sama Allah, percaya aja gitu. Dan ini aku sambil buka paket ya bun, jadi tadi tuh aku ada datang paket untuk Cesa. Ini tuh baju yang aduh lucu banget ya pokoknya ya di paket Cesa seperti ini nih. Ini aku belinya di TikTok Shop ya bun, yang mau samaan langsung aja kunjungin
TikToknya aku ya, isi cafe CA gitu. Di sana aku tuh cantumin di keranjang kuning barang-barang yang aku pakai, yang Cesa pakai dan yang di rumah ini pakai gitu. Terus ini aku sambil mau buang sampah juga. Aduh, nggak tahu deh, jiwa rajinku seperti meronta-ronta gitu loh Bun, lihat rumah yang berantakan gitu ya. Kemarin kan aku nggak sempet beberes karena langsung ke rumah sakit. Nah, jadi langsung aja nih aku mau buang sampah sambil berangkat lagi ke rumah sakit nih Bun. Dan ini aku udah persiapan bawa perlengkapannya nggak banyak-banyak karena kan deket ya rumah sakitnya dari rumah. Jadi gampang kalau nanti kurang lagi ayah bisa pulang buat ambilin. Dan aku berangkat lagi ya Bun. Aku juga nanti mau beli makan siang. Aku mau beli nasi padang aja deh buat makan siang aku sama ayah. Terus nanti sore atau malamnya gampang ya, nanti ayah yang bisa beli, kan ayah bisa keluar-keluar. Nanti aku fokus jagain Cesa. Jadi kami bagi tugas ya Bun. Alhamdulillah ayah tuh bener-bener orangnya tukar banget sama anak dan istri. Dan ini Bun, nasi padangnya aku beli 2 bungkus aja, buat ayah 1, buat aku 1. Dan ini tuh nasi padang langganan aku ya Bun, rasanya tuh enak dan cocok lah di lidah aku gitu. Jadi aku beli 2 bungkus yang sama rendang. Terus dilanjut nih Bun, perjalanan aku menuju ke rumah sakit ya. Aku nerobos-nerobos nih lewat jalan tembusan-tembusan gitu, nggak lewat jalan raya, biar nggak banyak kendaraan. Jadi aku tuh bisa rekod videonya dalam perjalanan kayak gini ya Bun. Barangkali juga bunda-bunda kepengen tahu perjalanan aku tuh ke rumah sakit seperti apa. Sebenarnya jalanan ini tuh sangat menyenangkan banget nih Bun, banyak pohon-pohon, terus banyak sawah gitu ya. Kalau udah keluar tuh banyak sawah juga di area-area tertentu. Seharusnya aku bisa menikmati perjalanan ini tuh dengan keindahan gitu ya. Cuma aku kayak nggak bisa mikir apa-apa. Aku tuh fokus ke depan gitu sambil ya Allah, kok bisa ya Cesa sampai diinfus gitu loh. Aku kayak ngerasa gagal jagain dia gitu. Pengen nangis gitu loh Bun kalau inget yang Cesa ditusuk-tusuk jarum infus gitu. Nah ini aku udah mulai ini ya masuk, terus naik ke ruangan. Cesa itu ada di lantai 2 ya Bun. Dan waktu aku masuk ke kamar, Masya Allah dia lagi bobok Bun, dijagain sama ayah tuh. Katanya apa ya, anteng kok dari tadi gitu, nggak ya nangis-nangis biasa gitu ya. Dan ini aku dikasih video ya, di itu loh bercandain sama ayah, dia udah mau bisa ketawa-ketawa gini nih Bun. Aku tadi macam jo, pecakut jo. Aku tadi macam jo, pecakut jo. Ini lagi sakit, Cesa. Oh, oh. Song tang tong mai yang. Oke nih. Dan ini ayah mau berangkat lagi ke kantor, tapi sebelumnya tadi udah gendong-gendong Cesa dulu ya. Cesa itu bucin loh Bun sama ayahnya, ya ampun. Tuh ayah udah lagi ke parkiran, aku sama Cesa di atas sambil aku ajakin dia buat dadah-dadah gitu ya, biar anteng gitu. Tapi malahan nangis Bun, biasanya kalau ditinggal ayah nangis gitu. Nah ini aku lagi sambil apa ya Bun, nenangin Cesa ya, karena Cesa tuh kayaknya bosen juga. Ini udah agak sehatan, Cesa tuh udah mulai aktif kayak bosen di kamar. Nah kakinya kan di itu ya, tusuk jarum infus gitu. Nah dia pakai buat naik-naik, kan sakit akhirnya nangis gitu. Terus ini udah masuk lagi ya Bun. Aku tuh dapat kiriman ini loh dari Mbah Utinya Cesa ya. Ada apa ya Bun, pisang rebus, terus singkong, terus ubi gitu. Ih enak banget ya. Dan ini tuh udah sore, aku tuh
makan apa ya, makan yang nasi padang tadi ya, ternyata ayah tuh nggak mau, jadi dua-duanya katanya suruh buat aku, buset deh. Jadi ini aku lagi makan dulu ya bun, nanti yang satu bungkus lagi buat malam deh kayaknya gitu. Nah ini tuh nikmatin nasi kayak gini harusnya enak banget, tapi karena di rumah sakit jadi kayak kurang bisa menikmati ya, makannya juga cepetan karena Cesa bentar-bentar nangis nih bun. Jadi aku bisa makan itu kalau Cesa lagi anteng bobo kayak gini nih bun. Nah dilanjut bun, ini udah malam ya, ayah bawain, ya Allah ini makanan banyak banget ya. Dia bawain nasi ketan, bawain gorengan, bawain makan malam juga. Dan ini aku lagi disuruh ngemil dulu tadi ya bun. Terus ini singkat cerita ya bun, paginya ini tuh udah mau pulang. Sambil nunggu urus-urus administrasi, ini ayah lagi bercandain Cesa biasa nih bun, biar Cesa anteng gitu ya. Segala cara, pokoknya ayah tuh punya banyak cara buat nenangin anak-anaknya termasuk Cesa nih bun. Dan ini udah dilepas ya jarum infusnya karena aku udah siap mau pulang. Ini lagi nunggu ayah bayar-bayar dulu nih bun. Cesa udah lumayan baikan ya, aku hari ini mau pulang alhamdulillah nih bun. Udah aku tata-tata semuanya, udah aku packing-packing di bawaan aku. Nih kemarin aku bawa termos, bawa gelas, bawa cangkir dan segala kebutuhannya gitu ya buat di sini. Air panas itu terutama karena Cesa minum susunya tuh sufor ya, jadi nggak minum ASI kan. Aku butuh banget yang namanya air panas. Terus nih bun. Hidungnya, bibirnya, ya, tegang amat. Oke bun, nih ayah udah selesai bayar-bayar dan kita lagi di parkiran. Aku lagi nunggu ayah lagi siapin barang-barang di motor ya, karena aku pakai motor supaya lebih cepet sacet-sacetnya gitu. Nah ini aku lagi nungguin dia di parkiran, lumayan panas ya. Terus ini tasnya mau dibawa aku aja karena yang enteng ya. Oh ya itu ayah lagi mau ambil KTP dulu, karena kemarin itu KTP-nya tuh ditahan ya sama pihak rumah sakit. Dan ini Cesa kayak masih lemes-lemes gitu ya, ini masih di parkiran, kayak masih kurang apa ya bun, bertenaga gitu ya. Tinggal pemulihan aja nanti, semoga di rumah semakin membaik ya. Terima kasih juga nih dari kemarin atas doa-doanya dari bunda-bunda pas aku bikin short video ya. Makasih banget ya bun. Mohon maaf aku nggak bisa balesin komenan satu persatu karena aku masih fokus ngurusin Cesa ya bun, masih sibuk gitu. Dan ini udah di perjalanan pulang, alhamdulillah ya bun. Aku keluar dari rumah sakit bawa Cesa dengan perasaan aku yang masih shock juga sebenarnya. Aku nggak sampai habis pikir gitu loh, gimana aku merawat Cesa kok sampai diinfus kayak gini gitu, kayak masih aduh nggak habis pikir deh bun. Nggak tahu aku terbawa perasaan atau terlalu lebay gitu ya, pokoknya aku kayak ngerasa kaget, terkejut gitulah intinya. Cesa sampai masuk rumah sakit dan diinfus gitu. Aku juga bilang sama ayah, aku nggak nyangka banget bisa sampai kayak gini, kayak gitu. Terus ayah sih tetap nenangin aku gitu ya. Ya mungkin karena Cesa lagi di fase oral gitu loh, jadi sampai kena tipes itu karena ada bakteri gitu loh. Cesa modelnya kan apa-apa dimasukin ke mulut ya bun, lagi di fase oral gitu ya. Mungkin aku yang lengah juga, jadi sampai ada bakteri terus kena tipes ya. Ditambah dia lagi GTM juga, nggak mau makan, nggak mau minum karena memang ya udah pusing atau apa gitu kemarin. Nah itu deh puncaknya ya. Dan alhamdulillah udah sampai rumah nih. Assalamualaikum rumah Pink. Kita udah pulang. Ini sampai di rumah, alhamdulillah rumahnya rapih ya, nggak terlalu banyak berantakan karena udah aku rapi-rapihin kan kemarin gitu. Dan ini udah jam 10 ya bun. Oh ya ini tuh ceritanya hari berikutnya setelah kemarin aku pulang buat mandi sama beres-beres ya bun. Oke bun, terima kasih banget ini kita udah sampai rumah. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya bun. Isika VCA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.